Para terpidana kasus Vina Cirebon jalani sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Terpidana kasus Vina pun bongkar perbuatan Ibtu Rudiana pada tahun 2016 lalu. Salah satu terpidana, Eko Ramadhani mengatakan, Ibtu Rudiana ternyata ikut memukuli para terpidana saat berada di Polres Cirebon Kota. Eko menceritakan, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu, ia ditangkap oleh Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon. Ia lalu dibawa ke unit narkoba Polres Cirebon Kota bersama terpidana lainnya. Saat berada di dalam ruangan, polisi kemudian membawa masuk Sudirman dan Jaya. Gak lama kemudian Jaya ngomong, "Iya Eko ini. Saya sempat ngomong ke Hadi, itu mabok apa? Iya mabok, ya Allah ada aja," kata Eko Ramadhani dikutip dari tribunnews.bogor.com. Setelah itu, Eko menceritakan bahwa mereka dipisahkan. Langsung dipisahin, dipencarin, dipukulin habis-habisan, setelah itu diinjak-injak, diperlakukan yang tidak seharusnya dilakukan ke manusia, tambahnya. Awalnya, lanjut Eko, ia tak mengetahui siapa sosok Rudiana. Ia baru mengetahui sosok Rudiana setelah berada di Polda Jabar. Setelah tahu ada gak orang itu, Rudiana, "Mukul kamu?" tanya kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso. Sementara itu, Ibtu Rudiana sebelumnya pernah membantah isu penganiayaan pada para tersangka. Ia berdalih hanya mengamankan, bukan menangkap. "Saya nggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda ya nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya," ujar Rudiana. Ia juga menampik adanya penganiayaan terhadap para terpidana. "Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan," ucapnya. Di situ kita langsung dipukulin, Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Perlakuan Ibtu Rudiana ke para terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya terbongkar. Hal itu diungkap oleh 6 terpidana kasus Vina dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Cirebon. Ibtu Rudiana rupanya ikut memukuli para terpidana di Polres Cirebon Kota. Salah satu terpidana kasus Vina, Eko Ramadhani menceritakan, pada tanggal 31 Agustus 2016 itu dirinya ditangkap oleh Rudiana dan anggotanya di depan SMPN 11 Cirebon. Eko kemudian dibawa ke unit narkoba Polres Cirebon Kota bersama para terpidana lainnya. Saat masuk ke dalam ruangan, kata Eko, polisi kemudian membawa Sudirman dan Jaya. Gak lama kemudian Jaya ngomong, "Iya Eko ini. Saya sempat ngomong ke Hadi, itu mabok apa?" "Iya mabok, ya Allah ada aja," kata Eko Ramadhani dikutip dari Kompas TV, Kamis, 12 September 2024. Setelah itu lanjut Eko, dirinya pun tidak banyak ditanya lagi oleh Ibtu Rudiana dan anggotanya. Langsung dipisahin, dipencarin, dipukulin habis-habisan, kata Eko. Setelah itu diinjak-injak, diperlakukan yang tidak seharusnya dilakukan ke manusia, ditambahnya. Eko mengaku awalnya tak tahu siapa yang memukuli ia dan teman-temannya. Namun akhirnya setelah di Polda Jabar ia baru tahu sosok Ibtu Rudiana. Setelah tahu ada gak orang itu, "Rudiana, mukul kamu?" ditanya kuasa hukum 7 terpidana, Jutek Bongso. "Ada, sempat di tengah-tengah ruangan tahanan pas Hadi dipukul gembok, Eko juga dapat perlakuan sampai sobek di bagian hidung," kata Eko sambil menangis. Di sana Eko dipaksa mengaku ikut dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tak hanya Eko Ramadhani, Rivaldi alias Ucil juga mengaku dipukuli oleh Ibtu Rudiana. Nggak lama lagi, polisi pada masuk, Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari dalam ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada, Pak. Oke, berapa orang kira-kira? Banyak sih, Pak. Saudara ingat? Tidak, Pak. Tidak ingat ya? Oke, terus? Terus habis itu, kita semua langsung, Pak. Di situ kita langsung dipukulin, Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak.
Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Kamis, 12 September 2024. Agenda sidang kali ini adalah menghadirkan saksi-saksi alibi terkait posisi Rivaldi, salah satu terpidana, saat peristiwa kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso menyampaikan pernyataan tajam terkait proses hukum yang dijalani para kliennya. Ia menyoroti banyak kejanggalan yang menurutnya membuat kasus ini seolah-olah dipenuhi, yaitu tukang sulap. Rivaldi ditahan di Polsek Utara Barat. Dia bersama pacarnya berantem dan melakukan pengrusakan terhadap warung-warung di sekitar sana. Kemudian dia pulang membawa senjata tajam, dan sudah 3 hari ditahan. Pada 1 September 2016, Rudiana datang, menjemput, dan menghadirkan barang bukti yang tadinya digunakan untuk mengancam warga, yang dipakai menjadi barang bukti tersangka pembunuhan, ujar Jutek saat diwawancarai di sela-sela jeda persidangan, Kamis, 12 September 2024. Jutek juga menyoroti kejanggalan terkait barang bukti atau BB dalam kasus ini. Menurut Jutek, barang bukti yang dipertontonkan berubah dari samurai menjadi mandau. Sekarang yang dihadirkan itu mandau, itu pun satu, saya gak tahu pesulap mana yang mengubah ini semua. Ini kan patut kita pertanyakan, kasus Vina Cirebon ini banyak tukang sulap menurut saya, ucapnya. Terpidana kasus Vina Cirebon kembali mengungkap sosok polisi kejam. Betapa tidak, polisi itu sampai menancapkan gembok di kepala terpidana kasus Vina Cirebon. Cerita penyiksaan kembali diurai dalam sidang PK terpidana kasus Vina di PN Cirebon pada Rabu, 11 September 2024. Hadi Saputra bercerita ia dan temannya ditangkap gerombolan Ibtu Rudiana di SMP 11 Cirebon. Saat itu Hadi Saputra bersama para terpidana. Sejak awal ditangkap mereka sudah diperlakukan secara kasar, kecuali Kahfi anak Pak RT Pasren yang saat itu juga berada di kantor polisi. Hadi menceritakan sosok polisi yang paling kejam, yakni bernama Anwar. Hadi mengaku saat itu kepalanya dipukul menggunakan gembok besi hingga gembok tersebut menancap di kepalanya. Walau terluka, namun polisi tak mengobati luka Hadi, luka itu hanya diobati menggunakan bubuk kopi. Oknum polisi yang menyiksa ternyata kakak kelas terpidana kasus Vina. Walau adik kelasnya sekolah namun oknum polisi itu tetap tak menyelamatkan terpidana kasus Vina. Fakta soal oknum polisi ternyata kakak kelas ini terungkap dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. 6 terpidana kasus Vina memberi kesaksian dalam sidang PK soal penyiksaan yang mereka alami. Hadi Saputra bercerita sejak awal ditangkap mereka sudah mendapat penyiksaan, mulai dari dipukul, diinjak, sampai dihantam gembok dan penggaris besi. Bahkan saking sadisnya, kelamin para terpidana ini juga ikut kena sasaran. Sampai kemudian ada satu oknum polisi yang memanggilnya, polisi tersebut ternyata merupakan kakak kelas Hadi di SMA. Kakak kelas itu kemudian memberi kesempatan untuk membuktikan bahwa Hadi tak bersalah, namun berujung pada penyiksaan yang sadis.